Alur cerita God Level Assassin I Am The Shadow Chapter 109-110. Video ini merupakan kelanjutan epik dari bab sebelumnya, membawa kita kembali ke dalam ketegangan yang belum tuntas. Kamera menyorot sudut gelap di mana adegan sebelumnya menyisakan kengerian, memperlihatkan seorang pria yang tengah menyekap seorang wanita dalam kondisi tak berdaya. Wanita itu kini telah terbangun dan sepenuhnya sadar. Matanya membelalak memancarkan ketakutan yang mendalam saat menyadari situasi maut yang mengancamnya. Mari kita perkenalkan antagonis ini, seorang pria bernama Hu Qibin, yang wajahnya tampak bengis di bawah temaram lampu. Hu Qibin menyeringai licik dan berkata, "Oh, kamu sudah bangun rupanya. Kenapa kamu terlihat begitu bersemangat dan gelisah? Apakah ini bentuk rasa rindu karena kita sudah terlalu lama tidak bertemu dalam keintiman seperti ini?" Wanita itu berusaha keras untuk membalas, namun suaranya teredam karena mulutnya tertutup rapat oleh plester membuat ucapannya hanya terdengar seperti erangan tak jelas. Hu Qibin menatapnya dengan tatapan meremehkan dan berkata, "Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan padaku?" Hu Qibin kemudian merenggut kasar penutup mulut wanita itu, dan dalam sekejap teriakan histeris pecah memenuhi ruangan. "Hu Qibin, kamu benar-benar binatang buas yang menjijikan." Hu Qibin tertawa dingin dan berkata, "Kelas yang diberikan oleh game God Forsaken ini telah mengubahku. Membuatku terus-menerus dirundung rasa lapar yang dahsyat, bahkan makanan biasa pun tak akan pernah bisa memuaskan dahagaku lagi." Hu Qibin melanjutkan dengan nada sombong, "Ketahuilah, ini adalah satu-satunya kelas tersembunyi yang berevolusi dari kelas prajurit Gaul. Dengan memakan pemain lain secara virtual, setiap gigitan akan meningkatkan atribut kekuatan dan statusku secara permanen." Hu Qibin kemudian mengangkat kaki wanita itu dengan gerakan mengancam, seolah sedang menilai kualitas mangsanya, dan berkata, "Hanya dengan melahap tubuh gadis-gadis seperti inilah, rasa lapar yang membakar ini bisa terpuaskan sepenuhnya. Aku tidak hanya mendapatkan lonjakan atribut yang luar biasa, tetapi ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasa benar-benar kenyang di dunia yang gila ini. Ah, betapa kekuatan yang sangat menakjubkan dan membuat ketagihan." Wanita itu semakin tenggelam dalam horor yang nyata dan berteriak sekuat tenaga, "Tidak, jangan lakukan itu. Tolong lepaskan aku mohon padamu. Ingatlah kembali perasaanmu yang dulu pernah menyukaiku." Mendengar itu, Hu Qibin menghentikan gerakannya, batal menanamkan taringnya ke kaki wanita itu. Hu Qibin menghela napas panjang dan berkata, "Yang Xiaoya, kau benar-benar tahu cara menyentuh titik lemahku. Kau tahu betapa aku menyukaimu dulu. Aku sangat mencintaimu dengan cara yang obsesif, tapi bagaimana dengan balasanmu padaku? Kau bahkan tidak pernah sudi untuk menatapku dengan benar, seolah-olah aku ini sampah yang tak terlihat. Perhatianmu hanya selalu tertuju pada Qin Feng, si Qin Feng sialan yang selalu kau puja-puja itu." Wanita bernama Yang Xiaoya itu membalas dengan suara bergetar, namun penuh kebencian. "Wah, kau memang gendut dan sangat menjijikan. Mulutmu selalu penuh dengan omong kosong, kotor yang memuakkan. Ini benar-benar keterlaluan. Kau sudah gila." Hu Qibin berteriak murka, "Omong kosong. Jangan sok suci di depanku. Hal paling buruk yang kulakukan hanyalah sesekali minum-minum di kantor, melontarkan beberapa lelucon cabul yang menggairahkan, dan sedikit meraba pantat karyawan wanita beberapa kali, lalu kau berani mengkritikku seolah aku kriminal. Ketahuilah, aku bahkan tidak pernah melakukan perilaku rendahan itu saat aku sedang menikmati makananku. Tapi Yang Xiaoya, kau benar-benar telah memicu kemarahanku hari ini, dan sekarang aku akan menunjukkan kepadamu secara langsung apa yang mampu dilakukan oleh seorang ghoul sepertiku." Yang Xiaoya memejamkan mata dan berbisik pasrah, "Aku lebih baik mati sekarang juga daripada harus disentuh olehmu." Hu Qibin semakin murka mendengarnya. Dia lebih memilih mati daripada harus menerimaku. "Yang Xiaoya, kau sudah tamat sekarang. Aku akan memastikan kau." Namun sebelum ancaman kejam itu sempat terlontar sepenuhnya, tiba-tiba terdengar suara debuman pintu yang terbuka paksa dari arah luar. Hu Qibin tersentak dan membentak, "Siapa itu? Berani-beraninya mengganggu waktuku?" Yang Xiaoya menyadari ada secercah harapan yang datang. Dia berteriak sekuat tenaga, "Siapapun di luar sana, tolong selamatkan aku." Hu Qibin menendangnya dengan kasar agar dia diam. "Diam kau, jalang." Dari balik kegelapan terdengar suara dingin yang menggema di ruangan itu. "Tuan, itu dia targetnya." Ih, benar-benar pemandangan yang menjijikan. Melihatnya mencoba memanfaatkan gadis lemah seperti itu. Bahkan sisa-sisa mangsanya masih berserakan di tanah, sungguh tidak manusiawi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diadili? Suara otoriter menjawab singkat, "Tidak perlu repot-repot melakukan itu.
Langsung saja habisi dia di tempat. Ukibin yang mendengar percakapan itu mulai panik dan berteriak ke arah kegelapan. Siapa? Siapa sebenarnya yang sedang bicara di sana? Keluar sekarang juga. Berhenti bermain-main dengan trik murahan seperti ini. Namun tanpa sempat bersiap, tiba-tiba sebuah serangan telak menghantam tubuh Ukibin dengan kekuatan penghancur. Namun karena dia memiliki kelas ghoul yang diberkati, kemampuan regenerasi instan, Ukibin berhasil bangkit kembali dengan mata merah penuh amarah dan langsung meluncurkan serangan balasan. Kurang ajar, brengsek kau, pergilah ke neraka. Pukulan dahsyatnya menghantam Ghost Spirit yang melakukan serangan sebelumnya dengan telak. Ghost Spirit itu terhempas hebat ke lantai, menerima hantaman yang begitu kuat hingga membuat permukaan lantai beton di bawahnya retak 1000. Namun tanpa disadari oleh Ukibin, Shadow telah bergerak dengan kecepatan cahaya dan kini sudah berdiri tepat di belakang punggungnya. Shadow berbisik dengan nada dingin yang menusuk tulang. Statistik yang kau miliki setinggi ini, Ukibin, sepertinya kau telah memangsa banyak nyawa orang tak bersalah untuk mencapai level ini. Ukibin terkejut bukan main mendengar suara yang sangat dikenalnya dari arah belakang. Dia berbalik dengan wajah pucat dan terbata. Shadow? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang Shadow mengetahui nama asliku di dunia nyata? Namun sebelum dia sempat memproses keterkejutannya, sebuah tebasan kilat dari Shadow menghantamnya hingga kepala Ukibin terpenggal dari tubuhnya dalam sekejap mata. Notifikasi sistem muncul. Mereka yang terbunuh oleh pedang penghakiman diberikan kesempatan agar jiwa mereka dibawa ke ruang penghakiman untuk menjalani pengadilan akhir. Apakah Ukibin harus ditahan dan diadili? Shadow tanpa ragu memilih opsi. Ya, tubuh dan jiwa Ukibin kemudian tersedot ke dalam sebuah portal dimensi hitam yang menuju langsung ke area penghakiman yang mengerikan. Ukibin telah resmi ditahan dalam yurisdiksi penghakiman. Shadow terdiam sejenak dan berpikir dalam hati. Benar-benar sebuah kebetulan yang sangat ironis. Sulit dipercaya bahwa pelaku pembunuhan berantai yang dicari selama ini ternyata adalah Ukibin. Pria ini adalah atasan atau bos saya sendiri di kehidupan nyata yang sangat toksik. Dia adalah tipe orang yang selalu berteriak dan membentak bawahannya tanpa alasan. Ketika tim berhasil mencapai prestasi, dia yang mengambil semua pujian. Namun saat proyek bermasalah, dia melemparkan semua kesalahan kepada kami. Bahkan saat game Gods Forsaken ini pertama kali dirilis, Ukibin ini sempat menelepon saya hanya untuk melontarkan ancaman yang tidak masuk akal. Saya tadinya mengira orang yang tidak berguna dan pengecut seperti dia sudah lama tewas di awal permainan. Di luar dugaan, dia ternyata sangat beruntung dan berhasil mendapatkan kelas tersembunyi yang langka, yaitu Ghoul. Jika dia tidak dihentikan dan dibunuh kali ini, dia pasti akan terus membunuh lebih banyak orang dan lolos dari jeratan keadilan. Persis seperti kelicikannya di kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, Ghost Spirit bangkit kembali sambil mengusap tubuhnya dan berkata, "Oh astaga, saya benar-benar minta maaf Tuan. Saya telah lengah dan dia berhasil menipu saya dengan serangannya." Shadow menyahut dengan tenang, "Syukurlah, kau baik-baik saja. Dia memang memiliki potensi perkembangan kekuatan yang besar karena kelasnya. Jadi wajar jika kau sempat terdesak dan merasa kehilangan kendali sesaat." Ghost Spirit kemudian bertanya sambil melihat sekeliling. "Di mana jasad pria menjijikan itu sekarang?" Shadow menjawab, "Datar. Aku sudah membereskannya secara permanen. Sekarang pergi dan lepaskan ikatan wanita itu." "Siap, laksanakan guru." Yang Xiaoya yang sedari tadi menyaksikan pertarungan kilat antara Shadow dan Ghost Spirit hanya bisa terpaku, diam 1000 bahasa di tempatnya. Setelah situasinya aman dan ikatannya dilepaskan, Ghost Spirit dengan lembut memapah Yang Xiaoya untuk berdiri. Ghost Spirit menenangkan dengan suara ramah, "Nona, semuanya sudah berakhir dan baik-baik saja sekarang. Kau aman. Harap lebih berhati-hati lagi di masa depan agar tidak terjerumus dalam bahaya seperti ini." Yang Xiaoya menjawab dengan suara lirih dan penuh rasa syukur, "Terima kasih banyak." Shadow kemudian mengakses antarmuka sistemnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Nona Anyu. Pelaku pembunuhan berantai telah berhasil ditangkap. Segera kirimkan tim ke alamat koordinat ini. Ditemukan satu korban meninggal dan satu korban selamat yang membutuhkan pertolongan. Anyu membalas pesan tersebut dengan nada kagum yang terbaca jelas. "Wow, itu sangat cepat. Aku tidak pernah menyangka bahwa selain petarung hebat, bos besar sepertimu juga merupakan seorang ahli pemecah kasus kriminal yang handal." Yang Xiaoya menatap Shadow dengan pandangan mendalam dan berkata, "Terima kasih Shadow, kau telah menyelamatkan nyawaku sekali lagi." Shadow hanya menjawab singkat tanpa menoleh, "Itu bukan apa-apa. Ghost Spirit, kau tetaplah di sini untuk menjaganya dan tunggu sampai petugas keamanan mengambil alih lokasi ini. Aku harus pergi sekarang."
Baik, Guru. Saya mengerti. Setelah memberikan instruksi, Shadow menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan jejak aura hitam yang pekat di titik di mana dia sebelumnya berdiri. Yang Xiaoya menatap sisa aura itu dan bergumam dalam hati. Bahkan gerak-gerik dan gestur tangannya pun sangat identik. Terima kasih banyak, Qin Feng. Yang Xiaoya tampaknya mulai menyadari identitas asli di balik topeng Shadow adalah Qin Feng, rekan yang dia kenal. Yang Xiaoya kemudian berkata dengan nada penuh kasih, "Adikku sayang, kau memang orang yang sebenarnya sangat lembut di balik penampilan dinginmu itu." Ghost Spirit yang mendengarnya merasa bingung dan bertanya, "Tunggu, apakah kau benar-benar mengetahui sesuatu tentang ini?" Entah apa yang mereka bicarakan lebih lanjut, namun fokus cerita kini berpindah secara sinematik ke lokasi penghakiman yang misterius. Cahaya biru elektrik yang menyilaukan muncul menandakan bahwa Shadow telah tiba di dimensi area penghakiman. Sementara itu, jauh di dalam labirin gelap yang mencekam di area penghakiman tersebut, Hu Qibin terbangun dalam kondisi terikat kuat di atas sebuah kursi besi yang dingin. "Hah? Di mana aku sebenarnya? Kenapa tempat ini begitu asing? Apakah aku ternyata belum mati setelah tebasan tadi? Dasar Shadow sialan, tunggu saja pembalasanku. Setelah aku berhasil memakan cukup banyak orang dan menjadi lebih kuat, aku bersumpah pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Suara Shadow bergema dari kegelapan sekeliling. "Biarkan persidangan atas dosa-dosamu dimulai sekarang juga." Hu Qibin tersentak dalam kebingungan, karena tepat di hadapannya muncul sebuah layar proyeksi sistem yang sangat besar dan megah. Lalu sesuatu yang supranatural terjadi. Hu Qibin merasakan tarikan yang sangat kuat pada jiwanya, dan tiba-tiba sebuah siluet memori muncul meluap dari dalam kepalanya. Notifikasi sistem pun muncul dengan kilatan cahaya. Proses membaca paksa seluruh kenangan dan memori Hu Qibin dimulai. Bukti-bukti kejahatan yang tak terbantahkan telah ditemukan, dan bukti itu adalah melalui aliran memori yang terhubung langsung dengan layar raksasa di ruang penghakiman. Setiap jejak kejahatan kelam yang pernah dilakukan oleh Hu Qibin kini terpampang nyata seperti sebuah film dokumenter yang terkutuk. Rekaman masa lalu itu berputar, memperlihatkan Hu Qibin yang tampak bingung, namun waspada saat menyapa sosok asing di hadapannya. "Halo, siapa engkau sebenarnya?" Seseorang yang berdiri dalam bayang-bayang di depan Hu Qibin menjawab dengan suara yang berat dan penuh misteri, "Aku datang untuk menawarkan sebuah kemitraan yang sangat menguntungkan bagi predator sepertimu. Mulai detik ini, setiap kali kau menghabisi nyawa seseorang, tinggalkan jasadnya begitu saja, dan pastikan kau menghubungiku terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Izinkan aku menyentuh mayat-mayat itu untuk sesaat, dan sebagai imbalannya, aku akan memberimu tambahan umur selama 10 tahun. Setelah urusanku selesai, kau bebas melakukan apapun, termasuk melahap sisa jasad itu, jika kau mau." Hu Qibin tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat penuh keserakahan. "Haha, ini kesepakatan yang luar biasa. Tentu saja aku mau. Siapa yang akan menolak tambahan umur secara gratis hanya untuk membiarkan mayat disentuh?" Pria misterius yang menjadi sekutunya itu menambahkan dengan nada memperingatkan, "Selain itu, pastikan kau tidak mati dengan konyol. Jumlah korban yang telah kau bantai sudah sangat tinggi dan sangat berharga bagiku. Jika tingkat pembantaianmu berhasil mencapai level 10, hubungi aku segera dan aku akan menghadiahi dirimu dengan tambahan umur selama 100 tahun sebagai bonus atas loyalitasmu." Hu Qibin menyeringai sombong. Jangan khawatirkan aku. Dengan kekuatan ghoul ini, aku tidak akan membiarkan diriku mati semudah itu. Kalau begitu, semoga beruntung dalam perburuanmu selanjutnya," ucap pria itu sebelum menghilang. Shadow yang menyaksikan rekaman itu dari singgasana penghakimannya mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya sosok bertopeng yang memiliki rencana sedalam itu? Sebuah simbol bintang menyala terang di lengannya saat ia menyentuh mayat. Apakah ini berarti dia memiliki profesi langka yang berhubungan langsung dengan energi kematian atau jenazah? Mata Shadow membelalak saat sebuah realitas menghantam pikirannya. Bukankah itu kemampuan unik milik Soul Walker yang seharusnya dikuasai oleh Zuma? Tapi seingatku dia jelas-jelas telah tewas secara tragis dalam pertempuran hebat melawan bunga mimpi buruk terkutuk di masa lalu. Soul Walker adalah satu-satunya kelas tersembunyi yang mampu memanipulasi sisa-sisa jiwa dari raga yang sudah tidak bernyawa. Dengan menyentuh mayat-mayat tersebut, pria misterius ini mampu menyerap dan memperoleh segala keahlian serta pengetahuan dari subjek yang ia sentuh. Oh, dan dia baru saja menyebutkan tentang level pembunuhan yang sedang dikumpulkan oleh Hu Qibin.
Jika diingat kembali, persekutuan Dewa Perang di wilayah Guangdong Selatan juga sedang gencar melakukan pembantaian tanpa pandang bulu yang secara sistematis meningkatkan tingkat kejahatan mereka. Zuma sang Dewa Perang Kui dari perkumpulan naga hitam Shanghai yang legendaris. Mereka semua pasti memiliki benang merah atau semacam hubungan gelap yang saling terkait satu sama lain. Shadow tiba-tiba tersadar akan sebuah kemungkinan yang mengerikan. Dia adalah Theodore, tidak salah lagi. Semua orang ini, mulai dari Zuma hingga para pembantai itu, adalah kaki tangan yang bergerak di bawah perintah Theodore. Dulu aku memang tidak menggunakan kutukan mekar untuk melenyapkan jenazah Theodore. Sebaliknya, aku hanya meninggalkannya begitu saja di dalam pesawat dan mengirimkannya kembali ke Amerika Serikat. Potongan teka-teki ini akhirnya menjelaskan segalanya dengan sangat masuk akal. Sosok misterius yang saat ini berada di hadapan Hu Qibin dalam memori tersebut berasal dari negara M. Dia berhasil memperoleh keterampilan langka peramal setelah mengekstraksi mayat Theodore dan kini telah menginjakkan kakinya di tanah Great Xia. Sembari membangun kekuatannya secara diam-diam, dia menyatukan berbagai faksi gelap dengan maksud yang sudah sangat jelas, yaitu untuk kekuatan atau ada agenda yang jauh lebih besar dari sekadar dominasi. Tujuannya adalah untuk berurusan langsung denganku, Shadow, namun dengan level perkembanganku yang sekarang sudah mencapai puncak seperti ini, jangankan untuk melawanku, mereka bahkan sebenarnya tidak memiliki hak atau kemampuan hanya untuk sekadar melihat kehadiranku. Aku penasaran rencana jahat dan busuk apalagi yang sedang mereka susun di balik bayang-bayang. Mengumpulkan poin pembunuhan dalam jumlah masif. Apakah mereka benar-benar memiliki rencana gila untuk memanggil monster legendaris Algojo pembantai ke dunia ini? Dalam ingatan kehidupan saya sebelumnya, pernah ada seorang psikopat mesum yang sangat ahli dalam membantai pemain pemula di desa awal, hingga tingkat pembunuhannya mencapai level 500. Sang Algojo tiba-tiba muncul dari dimensi lain dan langsung mengeksekusinya tanpa ampun. Selanjutnya, monster itu melenyapkan semua pemain yang memiliki jumlah korban tewas lebih dari 100 secara berurutan tanpa terkecuali. Ini adalah mekanisme aturan tersembunyi dalam permainan yang dirancang khusus oleh sistem untuk menghukum mereka yang haus akan darah dan pembantaian. Dengan kata lain, selama jumlah korban yang aku bunuh tidak melampaui angka 100, sang Algojo tidak akan pernah bisa mengancam keselamatanku. Dan jumlah pembunuhanku saat ini masih berada di angka 0 yang bersih. Untuk mencapai lantai 100 dalam menara, seseorang harus membantai setidaknya beberapa ratus atau bahkan ribuan musuh. Mereka seharusnya sangat menyadari bahwa aku adalah tipe pemain yang tidak mungkin melakukan pembunuhan massal sebanyak itu tanpa alasan kuat. Apakah ini strategi mereka? Apakah mereka sengaja mengirimkan diri mereka sendiri ke arah kematian agar aku terpaksa membunuh mereka hingga batas Algojo tercapai? Singkatnya, ada sekelompok orang yang ingin menyulut api masalah secara diam-diam, jadi aku harus tetap waspada terhadap setiap langkah kecil mereka. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Proses pembacaan memori Hu Qibin telah selesai sepenuhnya. Sejumlah bukti kejahatan yang tak terbantahkan telah dikumpulkan dan divalidasi oleh sistem penghakiman. Terdakwa Hu Qibin dinyatakan bersalah atas segala tuduhan. Shadow berdiri dari singgasananya dan perlahan menghunuskan pedang penghakiman yang mengeluarkan aura suci sekaligus mematikan. Sistem kembali memberikan pengumuman status pedang penghakiman atribut dasar meningkat secara permanen sebesar 6%. Keputusan akhir, haruskah pelaku dieksekusi sekarang juga? Hu Qibin yang terikat di kursi penghakiman mulai berteriak histeris dengan wajah pucat pasi. Shadow, aku tidak pernah menyimpan dendam pribadi padamu. Kenapa kau terus menggangguku dan menghancurkan jalanku? Jika kau bersedia membiarkanku pergi dari sini hidup-hidup, aku akan memberikan semua sisa umurku, peralatan legendaris milikku, aku akan memberikan segalanya yang aku miliki padamu. Dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin tanpa sedikit pun rasa iba, Shadow hanya mengucapkan satu kata mutlak, eksekusi. Setelah perintah itu dijatuhkan, pemandangan di sekitar Hu Qibin mendadak berubah. Ia seolah-olah berpindah tempat kembali ke dunia nyata, namun tubuhnya tetap terikat secara magis. Hu Qibin menoleh ke sekeliling dengan nafas tersenggal. Tempat ini adalah bangunan terbengkalai tempat persembunyianku yang lama. Ia kemudian dikejutkan oleh suara langkah kaki dan siluet yang muncul dari kegelapan di luar pintu. Beberapa sosok wanita yang tampak pucat muncul perlahan dan menyapa dengan nada yang menyeramkan, "Saudara Hu Qibin." Mata Hu Qibin hampir melompat keluar dari kelopaknya. "Vivi, Azan, dan Mei Mei, bagaimana mungkin kalian ada di sini? Bukankah aku sendiri yang sudah mengoyak dan melahap tubuh kalian sampai habis?" Para wanita itu tersenyum dengan cara yang sangat mengerikan. "Ya,
Sepertinya ingatanmu masih cukup tajam untuk mengenali kami. Sekarang tibalah giliran kami yang akan melahap setiap inci dari tubuhmu secara perlahan. Ini adalah bentuk penghakiman puitis dan eksekusi abadi yang dirancang khusus oleh Shadow untuk membalas setiap perbuatan bejat Sang Ghoul. Hukibin berteriak histeris saat kuku-kuku tajam mulai merobek kulitnya. Ah, tidak, hentikan, itu sangat menyakitkan. Dalam waktu singkat, tubuh Hukibin yang tadinya gemuk, kini hanya menyisakan tulang belulang yang berserakan setelah habis dimangsa oleh manifestasi dendam para korbannya. Namun penderitanya belum berakhir, tiba-tiba sebuah cahaya ajaib menyelimuti tulang-tulangnya dan memulihkan tubuhnya kembali seperti semula dalam sekejap. Dia terengah-engah melihat tangannya yang utuh kembali. Apakah ini mimpi? Aku sudah kembali normal? Namun, harapan palsu itu hancur ketika suara pintu yang berderit kembali terdengar memecah kesunyian. Para wanita yang sebelumnya sudah memakannya kembali muncul dari balik kegelapan dengan tatapan lapar yang sama. Saudara Hukibin dilanda kepanikan yang luar biasa hingga akal sehatnya hampir hilang. Kalian lagi? Tidak, jangan mendekat, menjauh dariku. Wanita-wanita itu tetap maju dengan gerakan yang tidak wajar, Jet. Sekarang giliran kami untuk memakanmu lagi dan lagi. Jeritan pilu Hukibin kembali menggema di seluruh ruangan saat gigitan demi gigitan mulai mengoyak dagingnya hingga ia kembali terkoyak habis dalam siklus yang tak berujung. Sementara itu, kembali ke lokasi Shadow di ruang kendali sistem penghakiman. Ia menerima pemberitahuan resmi dari otoritas permainan, penjahat Hukibin akan dipenjarakan di ruang pengadilan untuk menjalani eksekusi abadi selamanya. Ia telah dijatuhi hukuman siklus reinkarnasi tanpa akhir, sebuah siksaan abadi di mana ia akan terus dimangsa oleh memori korbannya sendiri. Shadow menyarungkan kembali pedangnya dengan tenang. Ternyata seperti ini rupa dari sebuah persidangan sejati, sangat memuaskan. Tidak lama setelah urusan Hukibin tuntas, Shadow menerima sebuah notifikasi pesan darurat dengan nada peringatan dari rekan timnya, Chen Wuming. Hey bro, gawat. Ini adalah situasi yang sangat buruk dan di luar kendali kami. Tolong segera bantu kami di sini. Monster tulang yang sebelumnya kau bantu untuk kami kalahkan, ternyata menjatuhkan sebuah item kunci yang sangat unik. Saat saya baru saja mencoba untuk mempelajarinya lebih lanjut, sesuatu yang sangat aneh dan mengerikan terjadi. Kunci itu tiba-tiba meledak dengan energi yang dahsyat. Sebuah portal dimensi raksasa muncul entah dari mana. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Shadow sedikit mengangkat alisnya, merasa tertarik dengan anomali yang baru saja dilaporkan. Oh, kalian semua ternyata cukup beruntung bisa mengalami hal menarik seperti itu. Tahan posisi kalian dan jangan melakukan gerakan ceroboh. Tunggu aku akan segera menuju ke sana.